barusan Mas Rokim sudah konfirmasi itu, tapi saya hubungin lagi kok tentang satu. Oh gitu ya, kita tunggu aja ya, Ya, bentar lagi. ini sudah ada balasan dari Pak Sorokin, Bu. Katanya 10 menit lagi Iya, join. Ada kendala di laptopnya. oke. Nih, Ya, kita tunggu.
Halo, tes. Halo. Iya Pak, masuk Pak suaranya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mohon maaf pada Bu Nikma sama Mas Latif. Ini kondisi kesehatan saya belum pulih. Belum fit ya Pak? Ini tadi habis dari masjid, muka-muka kuat lihat laptop, karena biasanya kalau kelamaan lihat laptop itu kepalanya pening. Baik, Mas Latif ya, kita sudah berjanji habis Jumatan, jadi muka-muka nanti bisa terlaksana dengan baik. Silakan dipresentasikan sebagaimana biasa. Nanti akan diberikan masukan, evaluasi dan juga penilaian oleh Bu Nikma. Setelah itu nanti dilanjutkan saya, dan mohon dicatat ya semua bentuk masukan, evaluasi untuk sebagai bahan dalam melakukan riset lanjutan. Persilakan untuk Mas Latif untuk mempresentasikan proposal seminar skripsinya. Waktu menyesuaikan ya. Iya Pak. Silakan. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk PPT saya sudah tampil Pak ya? Sudah Baik, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latif Aldiansa dari program studi Ilmu Komunikasi. Langsung saja. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Nikmah Suryandari, Esos MSI selaku dosen penguji, dan juga Bapak Surokim, Esos MSI selaku dosen pembimbing, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada seminar proposal saya kali ini. Langsung saja untuk judul dari penelitian skripsi saya, yaitu komunikasi antar budaya mahasiswa asal suku Batak dengan mahasiswa Madura dalam proses adaptasi. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang masalah, yang mana latar belakang masalah ini merupakan pokok inti atau permasalahan yang harus diketahui. Yang pertama yaitu dari interaksi. Nah, interaksi merupakan salah satu bentuk. Belum pindah slide-nya, Mas. Slide-nya belum jalan. Oke, ya, sudah. Sudah Mas, sekarang sudah jalan. Baik, lanjut tadi saya lanjutkan tentang interaksi. Interaksi merupakan salah satu bentuk tindakan sosial yang paling terlihat dan memiliki pengaruh terhadap individu lainnya. Dalam bertindak, individu satu harus memperlihatkan individu lainnya dalam berkehidupan sosial. Oleh karena itu, menjadi penting bagi setiap individu untuk beradaptasi pada lingkungan di mana ia tinggal, agar memudahkan dirinya dalam bersosialisasi. Nah, hal ini bisa saya berikan sedikit contoh, seperti contohnya teman saya yang mungkin dari suku Jawa kemudian melakukan perpindahan tempat atau merantau ke suku Madura. Nah, pastinya kedua suku ini memiliki kebudayaan yang berbeda. Namun teman saya ini pengetahuan dan pengalamannya itu sedikit kurang. Jadi ketika berinteraksi kepada masyarakat yang budayanya berbeda itu cepat ceplos atau asal, sehingga masyarakat yang diajak berkomunikasi merasa tersinggung atau bisa miskomunikasi. Lanjut ke hambatan. Nah, hambatan sendiri
hambatan dalam komunikasi antar budaya biasanya ditemui ketika melakukan komunikasi saat pertama kali. Salah satu hal yang ditimbulkan dari komunikasi ini adalah culture shock. Nah, culture shock sendiri merupakan gegar budaya atau apa ya, sifat kecemasan yang timbul pada diri seseorang. Nah, kalau orang Jawa bilang itu apa ya, gak kerasan gitu istilahnya. Lanjut yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana komunikasi antar budaya mahasiswa asal suku Batak dan mahasiswa Madura dalam proses adaptasi. Untuk tujuannya untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar budaya mahasiswa asal suku Batak dan mahasiswa Madura dalam proses adaptasi. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama dari Adi Bagus Nugroho tahun 2012 dengan judul Pola Komunikasi Antar Budaya Batak dan Jawa di Yogyakarta. Kemudian yang kedua dari Natali Perdani tahun 2019 dengan judul Adaptasi Budaya Mahasiswa Asal Indonesia di Australia. Dan yang terakhir dari Siti Amanah tahun 2018 dengan judul Pola Komunikasi dan Proses Akulturasi Mahasiswa Asing di Stein Kediri. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu landasan teori dan kerangka konsep. Yang pertama yaitu teori komunikasi antar budaya. Nah, ini untuk teorinya saya menggunakan teori komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan pembagian pesan yang berbentuk informasi yang disampaikan secara lisan atau tertulis dengan metode yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Komunikasi antar budaya ini teorinya ini saya ambil dari Raharjo. Beliau menjelaskan mengenai keterpaduan sosial. Hal ini yang dimaksud adalah suatu kondisi yang memungkinkan masing-masing kelompok dapat menjalin komunikasi tanpa harus kehilangan identitas kultur mereka. Nah, ini bisa saya simpulkan, maksudnya saya contohkan itu kalau orang Jawa itu ciri khasnya itu istilah medok. Jadi contohnya kalau saya sendiri, meskipun saya sudah menetap di sudah berada di Madura, tapi ciri khas medok saya itu pasti masih keluar. Nah, itu keluar tuh meskipun disengaja pun nggak sengaja pun pasti keluar, dan kayaknya nggak cuma saya saja yang mengalami hal itu. Baik, langsung lanjut ke slide selanjutnya, pengertian suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki adat istiadat dan sistem kekerabatan yang masih sangat kuat dianut oleh masyarakatnya. Suku Batak memiliki falsafah dalam perumpamaan bahasa Batak Toba yang berbunyi jonok dongan partubu jonokan dodongan parhundul yang filosofinya mengartikan agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga karena tetangga adalah teman terdekat. Namun dalam pelaksanaan adat yang pertama dicari adalah satu marga menurut Sinaga tahun 2007. Falsafah ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak cenderung akan berkumpul dengan sesama marganya atau sesama sukunya ketika orang Batak merantau ke daerah lain. Nah, ini sama persis yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura asal suku Batak, di mana mereka tempat tinggal atau kos atau kontrakannya itu menjadi satu. Nah, dengan tujuan pastinya bisa saling koordinasi, saling nyaman, aman, dan bisa bebas berbahasa mereka. Selanjutnya proses adaptasi. Adaptasi adalah proses mengalami tekanan, penyesuaian diri, dan perkembangan. Setiap orang asing di lingkungan yang baru harus menanggapi setiap tantangan untuk mencari cara agar dapat menjalankan fungsi di lingkungan yang baru tersebut dengan baik. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama dari teknik pengumpulan data. Pastinya yang pertama observasi, di mana observasi ini adalah peninjauan langsung ke lokasi atau ke tempat di mana tempat tersebut sebagai penelitian. Dan yang kedua yaitu wawancara terhadap narasumber. Kemudian yang ketiga dokumentasi.
Selanjutnya yaitu penentuan informan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini akan melibatkan mahasiswa asal suku Batak dan mahasiswa asal suku Madura. Selanjutnya jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada proses pengumpulan data melalui cara survei, wawancara, dan dokumentasi dalam mencari data-data yang akurat baik primer maupun sekunder. Nah, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pertama ada reduksi data, dua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Lanjut ke slide selanjutnya, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah komunikasi antar budaya mahasiswa asal suku Batak dan mahasiswa asal suku Madura yang bertempat di Universitas Trunojoyo Madura dalam proses adaptasi. Selanjutnya subjek penelitian. Mahasiswa Universitas untuk subjeknya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura asal suku Batak sebagai informan utama dan mahasiswa asal suku Madura sebagai informan pendukung. Untuk lokasinya yang dilakukan di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya yaitu triangulasi data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber. Lanjut ke slide selanjutnya, waktu penelitian. Yang pertama, pengumpulan proposal penelitian dilakukan pada bulan Desember bulan ini. Kedua, observasi pertama ke lokasi penelitian dilakukan pada bulan Januari. Ketiga, tahap pengumpulan data atau wawancara dilakukan di lokasi penelitian dilakukan pada bulan Februari. Keempat, analisis data dilakukan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret. Yang terakhir, penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan pada bulan April dan Mei. Nah, untuk waktu penelitian ini kalau dari saya sendiri kayaknya tidak bisa berpatokan dalam waktu ini, cuman bisa lebih cepat, bahkan bisa lebih lambat, tergantung keadaan. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan dari proposal seminar skripsi saya. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mas Latif Aldiansa atas presentasinya. Untuk selanjutnya saya persilakan pada Bu Nikma untuk memberikan masukan, evaluasi, dan catatan atas proposal skripsi dari Mas Latif Aldiansa. Saya persilakan Bu waktunya. Terima kasih Pak Rohim. Mas Latif ya. Gitu. Mas Latif, pertama dari judul dulu ya. Pertama dari biar terstruktur begitu. Sebelum masuk ke substansi, hal teknis selalu saya bahas dulu ya, biar lebih rapi begitu. Nanti saran saya, Mas Latif, ketika mengutip, kemudian mengutip, kemudian nanti ini kaitannya dengan daftar pustaka itu gunakan reference itu loh Mas, di fasilitas di Word itu kan ada ya reference di situ. Jadi nanti biar urut begitu, biar urut rapi, tidak ada sumber yang tertinggal, kemudian nanti Anda tidak harus mengulang lagi, tinggal insert bibliografi langsung muncul semua begitu, biar rapi. Kemudian dari judulnya tadi komunikasi antar budaya mahasiswa asal suku Batak dengan, nah ini menurut saya judulnya itu terlalu luas begitu ya. Komunikasi antar budaya itu sangat luas. Jadi nanti saya khawatirnya datanya itu banyak tapi tidak fokus. Datanya tidak banyak sehingga menjadi tidak fokus. Karena komunikasi antar budaya ini adalah konsep besar dari kajian komunikasi itu sendiri. Ini seperti kalau kita mau menjelaskan tentang media massa misalnya, maka ini seperti komunikasi massa, koran Kompas misalnya seperti itu. Jadi sangat luas. Begitupun dengan fenomena yang ingin diteliti oleh Mas Latif ini ketika menggunakan judul komunikasi antar budaya bla bla bla, ini menjadi sangat luas.
tadi terbukti di bab 2-nya itu Mas Latif mengutip beberapa hal yang itu pun sebenarnya bisa lebih spesifik lagi di sub-sub bahasan dari komunikasi antar budaya. Jadi kalau saran saya misalnya di dalam tadi sudah ada, kebetulan misalnya sudah ada konsep atau kajian tentang adaptasi, ya misalnya fokus aja di situ, adaptasi komunikasi, adaptasi komunikasi etnik ya, jangan, kalau sekarang lebih prefer menggunakan etnik biar nggak suku begitu ya, tidak sukuisme begitu, tapi adaptasi komunikasi etnik Batak di Madura, itu judul besarnya seperti itu, mungkin lebih eye catching, lebih fokus ke satu konsep tertentu. Kalau komunikasi antar budaya itu sangat luas, nanti bisa komunikatornya, bisa komunikanya, medianya, bla bla bla. Kemudian konsep-konsep yang ada di dalamnya itu banyak sekali. Ada adaptasi komunikasi, ada culture shock, ada integrasi dan seterusnya, banyak hal yang ada di dalam komunikasi antar budaya itu. Jadi saran saya kalau memang Mas Latif mau mengambil adaptasi, ya adaptasi komunikasinya aja yang lebih difokuskan. Salah satu. Iya, salah satu. biar lebih fokus begitu. Khawatirnya nanti kalau komunikasi antar budaya seperti yang dikatakan Mas Latif tadi, ada culture shock-nya, ada adaptasinya, ada nanti belum konfliknya, ada apa dan integrasinya ada banyak sekali di dalam isu-isu di dalam komunikasi antar budaya itu. Jadi nanti malah datanya banyak tapi tidak fokus pada satu hal tertentu. Itu saran saya. Kemudian atau kalau memang tadi misalnya Mas Latif mengungkap ada semacam ketakutan, kecemasan dan seterusnya. Kecemasan komunikasi itu juga bisa menjadi kajian di dalam komunikasi antar budaya. Ada teorinya tersendiri, uncertainty management theory, AUM teori. Jadi itu teori ketika orang berada di satu lingkungan yang baru, secara etnisitas, secara budaya, secara latar belakang, banyak hal itu bisa menggunakan itu. Salah satu teorinya adalah teori kecemasan dan mengurangi ketidakpastian. Jadi yang disorot nanti, yang lebih difokuskan itu adalah kecemasan yang terjadi pada individu-individu di lingkungan yang baru. Nah, itu bisa menjadi banyak hal. Jadi adaptasinya kah, atau kecemasan komunikasinya kah, atau kalau memang tadi juga menyebut ini culture shock. Nah, culture shock itu juga menjadi salah satu fenomena umum di dalam yang dialami setiap individu ketika memasuki wilayah budaya yang berbeda dari wilayah budaya asalnya. Nah, itu nanti mungkin bisa didiskusikan lagi dengan pembimbing mau mengambil fokus yang mana. Banyak sekali tadi yang disebutkan, sehingga khawatirnya nanti justru meluas, tidak fokus dan menjadi seperti catatan-catatan yang yang kepingan-kepingan yang ketika dirangkai pun masih menjadi belum membentuk satu model tertentu begitu. Jadi kalau saya sarankan mengambil salah satu konsep kemudian fokus di situ. Karena masing-masing konsep itu nanti juga akan ada teori-teorinya sendiri. Konsep-konsep yang menyertai dari yang ingin dikaji itu, fokus yang ingin dikaji itu begitu. Itu Mas Latif. Kemudian sebentar. Nanti saya kirimkan catatan saya ke Mas Latif ya. Ini sudah saya beri tanda. Di bab 2 ini nanti tentunya mengikuti dari pilihan yang akan diambil oleh Mas Latif, teori atau konsep yang digunakan, karena di bab 2 yang proposalnya Mas Latif sekarang ini masih sangat acak begitu ya, masih sangat acak semua konsep teori di dalam kajian komunikasi antar budaya dimasukkan. Jadi menjadi sangat luas, menjadi sangat tidak berbatas begitu. Jadi akan lebih baik kalau fokus di satu kajian yang spesifik begitu. Nanti itu mungkin bisa didiskusikan lagi dengan pembimbing mau mengambil yang mana begitu.
Kalau yang ini di sini menggunakan model komunikasi antar budaya, ini boleh juga pakai seperti ini. Tapi ini pun dalam konteks tadi, dalam konteks mana? Apakah dalam konteks adaptasi ataukah dalam konteks kecemasan komunikasi yang terjadi pada mereka, pengurangan ketidakpastian dan seterusnya, itu nanti bisa menyesuaikan pilihan yang akan diambil oleh Mas Latif, topik yang akan difokuskan di situ ya. Kemudian menurut saya ini konsep dan teorinya nanti betul-betul dirubah total menyesuaikan dengan topiknya, sehingga bab 2-nya nanti otomatis ganti semua ya. Terus dibedakan ini Mas, untuk bab 2 itu dibagi menjadi tiga kelompok besar begitu ya. Konsepnya apa, kemudian teori yang digunakan apa, dan yang ketiga adalah penelitian terdahulu. Jadi di tulisan Mas Latif yang sekarang ini masih nyampur antara teori dengan konsep, sedangkan penelitian terdahulu sudah ada sendiri begitu ya. Nah, antara teori dengan konsep ini Mas Latif masih sangat rancu begitu, masih campur aduk begitu, menggunakan semua konsep tentang komunikasi antar budaya, kemudian pesan, media, dan seterusnya. Ini komunikasi. Jadi setelah komunikasi antar budaya justru bicara lagi tentang komunikasi. Sudah agak mengerucut, balik ke umum lagi, melebar lagi begitu. Jadi belum fokus pada kajiannya, karena judulnya juga masih tadi ya, seperti yang saya bahas tadi. Kemudian, ini juga pengertian suku Batak. Kemudian ini menurut saya tidak perlu nanti yang etnik yang pengertian tentang suku-suku ini nggak usah, karena nanti kita menggunakan konsep misalnya mengambil fokus di adaptasinya, maka adaptasi itu kita gunakan sebagai konsep, sedangkan nanti ketika masuk di teorinya adalah teori adaptasi komunikasi. Itu ada beberapa. Nah, nanti mau mengambil teori adaptasi komunikasi yang mana, versinya siapa, itu Mas Latif perlu banyak belajar, perlu banyak baca dari buku dan jurnal ya tentang teori-teori komunikasi antar budaya. Itu kemudian adaptasi ini nanti bisa masuk konsepnya, kemudian ketika teori maka masuk ke teori adaptasi begitu. Terus penelitian terdahulu, oke, sudah dipisah. Kerangka berpikir ini nanti juga menyesuaikan dengan topik yang akan diambil. Kemudian di metode penelitian, di metode ini sebaiknya untuk masing-masing tahapan ini diperjelas, dipertegas dengan langkah-langkah konkretnya ya. Misalnya ini di subjek penelitian adalah siapa, kemudian maka dalam ini sudah. Kemudian ini kriteria informannya ini banyak sekali di sini, tapi sebenarnya ini tidak belum menjawab siapa yang akan menjadi informan. Jadi saran saya, informannya itu kategori informannya dipertegas dengan misalnya mahasiswa asal suku Batak. Oke. Ini yang kedua ini misalnya mahasiswa suku Batak yang bergabung dengan ini. Ada nggak mahasiswa Batak yang tidak bergabung dalam IKAMASU? Ada nggak Mas Latif? Kayaknya tidak ada Bu. Soalnya kalau dari saya sendiri tuh kayaknya ini setiap mahasiswa yang asalnya dari Sumatera Utara itu auto masuk gitu, sudah auto, meskipun dia tidak aktif tapi sudah. Nah ini mana ini mahasiswa baru, kemudian mahasiswa asal Batak yang kesusahan bla bla bla, mahasiswa asal suku Batak yang masuk dari awal kuliah dan tidak pernah balik rumah. Ini mahasiswa asli. Nah, ini menurut saya kategori informan ini nanti akan bisa diperjelas, bisa dipertegas ketika fokus penelitian itu sudah Mas Latif tentukan ya. Jadi nanti sebaiknya ditentukan dulu, kemudian tahapan-tahapan berikutnya di entah itu latar belakang, di teori, di metodologi itu akan mengikuti begitu ya.
Itu kemudian informan pendukung dari Madura. Boleh informan pendukung ini, kemudian sumber data primer, sekunder, pengumpulan data. Ya, secara umum sih ini ya, untuk metodenya nanti disertai tahapan-tahapan yang lebih real dalam penelitian ini, misalnya yang data primer. Misalnya data primer adalah data berupa data hasil observasi dan wawancara. Observasi yang Anda lakukan itu apa, jelaskan. Kemudian data primer adalah hasil wawancara dengan informan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriterianya apa, ditentukan dulu dan seterusnya. Kemudian analisa data, triangulasi data dan seterusnya, itu dimasukkan tahapan real yang nanti Anda lakukan, tidak hanya konseptual seperti yang Anda kutip dari buku atau referensi tertentu begitu ya. Kemudian untuk interview guide-nya juga masih ini ya, karena masih sangat dangkal begitu. Jadi nanti tentu saja interview guide-nya itu dibuat berdasarkan turunan atau berdasarkan rujukan dari teori yang akan Anda pakai, konsep yang akan Anda gunakan. Nah, itu kan belum ditentukan, belum Anda pastikan, karena di sini masih sangat umum begitu ya. Jadi saran saya mulai dari awal ini difokuskan dulu, diperbaiki dari judulnya, kemudian di latar belakangnya itu yang perlu Anda ungkapkan lebih detail di situ adalah bagaimana existing condition di sini, di UTM sini, terkait dengan relasi antar etnik, khususnya lagi relasi antar etnik Batak dengan Madura. Memangnya kenapa memilih etnik Batak? Kenapa bukan etnik yang lain? Apakah pernah ada konflik? Apakah pernah ada fenomena menarik? Ataukah justru tidak terjadi apa-apa? Nah, kenapa? Ini yang kemudian harus Anda ungkapkan, Anda harus jelaskan di latar belakang masalah di bab 1 ini sebagai penguat argumentasi Anda kenapa memilih tema ini begitu. Jadi untuk bab 1-nya memang menjadi lebih berat begitu, karena harus Anda tunjukkan seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Terus terang saya pernah membimbing mahasiswa dengan topik sejenis tapi etniknya beda. Jadi etnik mana waktu itu? Etnik Papua di Madura. Nah, kenapa dan seterusnya itu disebutkan di bab awal. Jadi mereka merasa menjadi minoritas, baik secara etnik, suku dan seterusnya. Kemudian secara fisik, tampilan mereka sendiri merasa mereka berbeda. Ternyata latar belakangnya di situ. Nah, ini menurut saya yang perlu Mas Latif ungkapkan di bab 1 di latar belakang ini, agar riset yang akan Anda lakukan itu menjadi kuat fondasinya. Kenapa harus dilakukan? Kalau nggak dilakukan emang kenapa? Dan seterusnya. Itu yang menurut saya perlu dipertegas di bab 1 itu dengan data-data hasil observasi Anda. Mungkin Anda sudah pernah melakukan istilahnya penelitian awal begitu, riset awal, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang dari etnik Batak atau mereka bercerita tentang pengalaman mereka, tentang kecemasan mereka dan seterusnya. Itu bisa Anda jadikan dasar untuk menjelaskan mengenai relasi antar etnik yang ada di kampus ini begitu. Misalnya seperti itu. Karena Anda fokus di kampus ini, bukan di Bangkalan, bukan di Madura dan seterusnya. Menurut saya itu lebih masuk akal begitu, agar lebih fokus penelitian ini pada tema itu dengan informan yang sudah pasti, sudah jelas dengan kriteria-kriteria tertentu begitu. Saya kira itu Pak Rohim dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nikma atas
catatan, evaluasi, masukan, dan juga eh, saran-saran positifnya untuk Mas Latif Aldiansa. Saya ingat-ingat saya tuh Mas Latif ini kemarin yang itu ya, yang tidak mau meneruskan skripsi itu ya rencananya ya. Sebenarnya Jadi tidak meneruskan saking kepinginnya jadi guru Bu, pingin pindah ke Iya, FIP. Saya bilang tinggal seminar dan skripsi diselesaikan, nanti ngambil akta 4 sama bisa jadi guru, saya bilang gitu. iya. Hanya kan wajahnya kan sebenarnya sudah kebapaan ini. Wajah Pak Guru. Ini wajahnya itu sudah pembimbing gitu. Jadi saya kemarin ya dalam rangka menguatkan itu, Mas. Terus karena mungkin kesibukan saya di bulan November dan Desember itu sampai waktu itu sulit sekali, jadinya saya memang mohon maaf ya pada Mas Latif agak sulit mengalokasikan waktunya. Tapi sekali lagi saya berharap bisa diselesaikan karena tinggal mata kuliah, seminar dan skripsi saja, dan cita-citanya jadi guru sudah saya doakan sejak kemarin itu. Iya. Nah, tadi catatan-catatan dari Bu Nikma saya kira cukup positif ya, apalagi Bu Nikma ini disertasinya itu juga sama Mas, tentang komunikasi antar budaya ya. Jadi mahasiswa Jawa dan yang tinggal di Madura kebetulan. Jadi saran-saran beliau tadi supaya skripsi ini lebih fokus, memang setuju saya mengambil satu bagian saja. Apakah proses adaptasinya atau komunikasi mengatasi kecemasan tadi dan konflik, tapi saya kira akan lebih leluasa kalau bicara tentang adaptasi. Nah, kalau bicara tentang adaptasi, berarti informan itu sebenarnya adalah mereka yang baru saja tinggal ya di Madura, sehingga taruhlah kalau nanti judulnya menjadi proses adaptasi mahasiswa etnis Batak, maka saya menyarankan mahasiswanya itu adalah mahasiswa baru yang baru tinggal ya. Artinya bukan mereka yang sudah 3 tahun atau mungkin sudah 2 tahun, bahwa yang lain-lain yang lama-lama itu tambahan tidak ada masalah, tapi yang fokusnya ini ada di mereka yang baru awal-awal tinggal beradaptasi di Madura. Itu saya kira untuk kriteria informan akan lebih masuk dicarikan dari mahasiswa baru ya, mereka yang baru datang dan baru beradaptasi. Dan ini kan sebenarnya dua-duanya high contact culture ya, dua-duanya sebenarnya suku yang lugas. Iya. Beda dengan Jawa yang mungkin low contact culture ya, yang mungkin masih ada kurang to the point ya, masih. Tapi kalau suku Batak dan suku Madura ini dua-duanya adalah suku yang lugas, suku yang to the point. Nah, kira-kira ketika kemudian dengan sifat keterbukaan seperti itu, apakah itu juga akan mempermudah proses adaptasi atau justru akan menjadi kendala? Nah, itu menjadi menarik ya untuk dilakukan pendalaman. Jadi karena ini penelitian sifatnya kualitatif, ya saya ingat saya dulu pernah ya, kita kira awal-awal ini kan survei ya, kuanti ya, kemudian berganti menjadi kuali di sesi akhir ini. Nah, kemampuan dan kedalaman di dalam penelitian kuali itu Mas ya akan sangat tergantung dari kemampuan Mas Latif masuk di dalam komunitas itu. Makanya saya bilang perlu sering cangkruk di kontrakan anak-anak Batak, perlu sering bermain bersama, perlu terlibat di dalam kegiatan komunitas-komunitas itu untuk menyelami ya
hal-hal penting dari kegiatan suku Batak. Mungkin yang selama ini menjadi kendala ya, kalaupun ini dianggap sebagai kendala. Biasanya kan kalau suku Batak itu kan lebih banyak yang Nasrani, Ya, kalau kemudian suku Madura kan lebih banyak Islami. Islam. Jadi saya kira itu juga nanti akan menjadi menarik sebagai sebuah proses adaptasi ya. Bagaimana mereka istilahnya menyesuaikan diri dalam proses kehidupan beragama antara yang Nasrani dan Muslim dalam konteks masyarakat Madura. Ini juga menarik. Tapi pada intinya menurut saya kedalaman itu diukur dari keterlibatan yang intens ya. Jadi saya harapkan nanti itu ya tidak hanya 2 bulan 3 bulan ya, tapi kalau bisa itu lebih lama sehingga faktor-faktor atau hal-hal yang khas gitu ya yang bisa ditemukan dari proses adaptasi ini bisa menarik. Saya kira ada banyak penjembatan ya. Kalau selama ini saya amati ya, beberapa mahasiswa Papua itu kan dijembatani oleh beberapa aktivis kampus ya. Ya, beberapa mahasiswa menjadi aktivis kampus itu menjadi penjembatan komunikasi antara mahasiswa Papua dan mahasiswa UTM. Nah, apakah juga hal yang sama ada yang memainkan peran itu sebagai bridge-nya ya, sebagai penjembatannya untuk mahasiswa Batak dan mahasiswa Madura, khususnya di Telang ya. Saya kira akan banyak temuan kalau bisa dilakukan secara in-depth dan proses ini saya kira butuh waktu dan Mas Latif harus ya mengembalikan lagi semangatnya ya, usahanya ya. Insya Allah kalau skripsinya ini lancar, nanti A4-nya juga lancar, ya, cita-cita jadi gurunya juga akan dapat tercapai gitu. Lalu selain itu mungkin yang saya pesankan ya soal biasanya di dalam penelitian kualitatif yang sering dilupakan itulah daftar observasi ya. Jadi daftar observasi itu sering tidak dibuat oleh mahasiswa sehingga dia melakukan pengamatan itu sering tidak tercatat. Kalau wawancara dia biasanya melakukan transkrip. Ya, dari transkrip itu diambil tema-tema yang sesuai dengan analisis. Tapi kalau yang observasi itu sering tidak dicatat. Nah, maka supaya ada data observasi, perlu saya kira untuk kemudian dibuat catatan observasi. Nah, yang ketiga, kebutuhan data sekunder juga dikuatkan supaya kemudian sebagaimana tadi sampaikan oleh Bu Nikma, mengapa kemudian Batak? Contoh paling konkret saja, ada berapa puluh mahasiswa Batak yang kuliah di UTM. Itu semestinya kan harus ada ya di LBM ya. Nah, paling Itu kemarin itu saya tidak minimal memberi gambaran bahwa taruhlah berapa persen. Ya, saya satukan Berapa persen ya? 20 berapa? Iya, berapa persen? 28 atau Iya, mahasiswa 28%. mahasiswa UTM yang aktif itu sekitar totalnya 18.000 ya sekarang. Jadi kalau seandainya taruhlah 1% saja itu kan 180 mahasiswa kan ya lumayan gitu. Ya maksud saya data-data sekunder seperti itu kan bisa ya diakses ya di BAK atau mungkin jadi akan lebih meyakinkan pembaca kebutuhan data sekunder seperti itu. Itu lalu kemudian nanti informan paling yang akan dibuat profilnya itu sebagai informan utama itu kan ya sekitar 5 orang gitu ya. Carilah 5 orang itu yang memang representatif dari seluruh mahasiswa asal Sumatera Utara yang ada di UTM gitu. Nah, kalau seandainya nanti ini lebih fokus
di Trunojoyo ya saya kira proses adaptasi mahasiswa baru asal asal Sumatera Utara di Universitas Trunojoyo Madura, karena khawatirnya nanti ada juga mahasiswa Sumatera Utara yang mengambil kuliah di kampus lain UTM. Jadi saya kira kalau memang dibatasi di UTM ya lebih baik di UTM saja supaya nanti tidak muncul pertanyaan kenapa tidak mencari informan di Unira atau mungkin di universitas lain gitu. Nah ini karena nanti sudah dibatasi di mahasiswa Trunojoyo gitu. Untuk proses transkrip wawancara bagaimana Mas persiapannya? Wawancara itu tadi kata Bu Nikma perlu banyak diganti soalnya kan belum terfokus. Harus yang kemarin kan itu apa? Ya, Ya, masih umum ya. iya masih mau. Jadi nanti kalau seandainya lebih fokus proses adaptasi, maka kemudian Transkrip wawancaranya. panduan wawancaranya ya disesuaikan ya Iya. dengan proses adaptasi itu. Nah, biasanya kalau mentransfer itu bagaimana caranya? Kalau kemarin itu saya panduan dari skripsi teman Pak. Jadi belum punya acuan pasti. Enggak, maksudnya cara melakukan transkrip Oke. wawancara itu menurut pendapat Mas Latif itu bagaimana? Sampai keliru saya manggil Pak Latif. Wajahnya itu loh sudah memang cocok Bu. Jadi Iya, Pak guru Guru. itu ya. Jadi itu apa? Sekarang sudah mengabdi kok Pak, katanya sudah mengabdi di MI. Iya. Mengajar apa Mas sekarang Mas? Sekarang apa ini? Cuman apa? Guru praktek, guru TIK sama penjas. Oh, penjas sama TK. Iya ya. Oke. Baik untuk tadi yang apa? Karena menurut saya inti di dalam kualitatif itu kan transkrip wawancara ya. Makanya saya penting mengkonfirmasi gimana cara membuat transkrip wawancara itu karena memang data primer wawancara itu menjadi data utama nanti. Silakan Mas. Apa mau dicatat mulai dari awal sampai akhir atau bagaimana? Untuk yang transkrip wawancara ya Pak? Iya. Ini bisa Pak transkrip. Kalau saya menyarankan gini Mas, jangan sampai ada delay ya. Jadi begitu selesai wawancara dengan informan, langsung cari tempat seketika ditranskripkan. Karena kan namanya daya ingat peneliti itu kan relatif terbatas ya. Jadi jangan sampai sehari didiamkan baru dibuat transkripnya. Kalau bisa jangan ada delay. Supaya kemudian catatan-catatan penting tadi bisa masuk semua. Ya usahakan begitu selesai wawancara langsung nyari tempat dibuat transkripnya. Saya kira dengan cara seperti itu peneliti tidak akan kehilangan hal-hal menarik, temuan-temuan menarik ya. Karena biasanya anak-anak itu ya gitu sudah wawancara lalu baru 2 hari 3 hari baru dibuat transkripnya, dia tidak ingat lagi apa kemarin dikembangkan menjadi apa yang dia wawancaranya, informasi-informasi pentingnya apa itu menjadi kehilangan gitu. Nah, penelitian begini nih Mas sangat tergantung dari kedalaman. Sangat tergantung dari kedalaman. Semakin dalam, semakin bagus, semakin unik, semakin baik, semakin khas, semakin baik. Jadi memang itu akan menjadi ciri dari penelitian kualitatif ya, hal-hal yang seperti ini. Karena itu ya menurut saya
Semua akan tergantung dari keseriusan peneliti sendiri ya. Jadi sampai sejauh mana peneliti bisa mencari informasi mendalam, yaitu yang akan menentukan kualitas dari riset ini. Kalau seandainya temuannya biasa saja Mas ya, taruhlah ternyata sama seperti cara mahasiswa Sumatera Utara beradaptasi di Jogja, menurut saya ya tidak ada sesuatu yang istimewa gitu loh. Tapi kalau nanti ada perbedaan, kekhasan dan temuan yang menarik, nah baru itu yang menurut saya menjadi sesuatu. Jadi nanti pasti kita semua juga akan membandingkan bagaimana proses adaptasi mahasiswa Sumatera Utara di Jogja sama di Madura itu kira-kira perbedaannya yang menarik apa. Itu yang sedang ditunggu oleh kita semua. Saya kira itu ya Mas Latif ya, catatan saya dan Bu Nikma. Bu Nikma masih ada tambahan Bu? Saya kira cukup Pak, nanti Cukup, ya? fokusnya ke itu tadi, salah satu aja. Terus ini Mas, ini di luar substansi ya, hanya ini kok PPT Anda itu kan balik ke ke halaman pertama ya, di slide pertama itu. Saya kok baru ngeh juga ini. Agak tidak nyambung ya gambarnya ya. Ini iseng aja sih, intermezzo aja. Gambarnya kok Suramadu ini kan identitas Madura. Kemudian yang satunya ini, maksud Anda rumah mana ini? Rumah mana ini Mas yang sisi kanan ini? Mosok, itu bukannya Toraja. Rumah ini. Rumah Toraja apa rumah Minang itu? Makanya saya baru ngeh. Kalau yang rumah suku Batak itu gitu. beda lagi. Oh iya. Ya niat saya kan ada unsur Madura dan ada identitas dari Batak. Saya munculnya ini, jadi saya masukkan ini. Oke, ya dicari aja di Google itu Batak gitu Mas. Ya, saya kira cukup dari saya Pak Rukin. Oke, baik, terima kasih. Adik teman-teman Mas Latif yang hari ini ada di Google Meet, ada sesuatu yang mau disampaikan? Ada Mbak Siska, ada Mbak Ais, ada Mas Afif ini, 3 orang ini. Mas Latif tahu ya yang harus dilakukan setelah seminar ini apa? Tahu ya? Ya kemarin kan sempat tanya Pak sama jenengan tahap selanjutnya untuk ini apa gitu. Di kualitatif itu daya juang menurut saya ya. Di semangat untuk berada di membersamai ya, bersama dengan para informan-informan itu penting. Semakin lama semakin tahu, semakin lama semakin tahu, dan itu yang akan membuat temuan-temuannya akan menarik. Jadi saya sarankan untuk observasi dan keterlibatan bersama dengan objek riset ini ya diperbanyak ya, diperlama begini. Baik, saya kira itu Mas Latif ya catatan kita pada seminar siang hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf khususnya pada Bu Nikma, Mas Latif juga teman-teman kayak kondisinya belum fit banget, dan semoga saja sehat semuanya, jaga kesehatan karena perubahan cuaca ini juga butuh vitalitas. Terima kasih. Dengan demikian saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rokin cepat sehat ya Pak. Ya Bu, makasih Bu. Bu Nima, nilainya di WA saja ke saya Bu Nima ya. Nanti biar siap. Saya yang. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Saya mau izin live ya. Saya izin live juga nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Ais, Mas Afif gak ada pertanyaan Mbak Ais. Mbak Ais, gak ada pertanyaan Mbak Ais. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah ya Mas.